MVP 的潜质篮。Halo penyuka film, apa kabar? Semoga sehat dan selalu bahagia. Rekomendasi film dari saya hari ini berjudul The Scoundrels, bercerita tentang mantan pebasket yang banting setir menjadi perampok untuk bertahan hidup. Menurut saya film ini sangat seru dan ada plot twist yang mencengangkan. Maka dari itu pastikan kalian nonton film ini sampai selesai. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan Ray Liao, seorang mantan atlet basket yang memiliki sifat temperamental. Ray diberikan sanksi dilarang bertanding seumur hidup akibat pelanggaran fatal yang dia lakukan, memukul seorang penonton yang melempar botol ke arah pacarnya. Ray menghajar orang itu sampai sekarat. Karena kejadian itu karirnya jadi hancur dan mengalami kesulitan keuangan. Dalam posisi terdesak, Ray terpaksa bekerja dengan seorang bos perampok mobil, menjadi tukang parkir yang ditugaskan menempel stiker GPS pada mobil yang nantinya akan dicuri. Namun kinerja kerjanya dianggap buruk, akibatnya gaji pertama Ray pun dipotong. Padahal dia membutuhkan uang yang banyak untuk memperbaiki motornya yang rusak, agar dia tetap bisa bekerja. Kemudian Yong menyarankan kepada Ray agar bermain judi saja, karena kalau menang dia bisa membeli motor yang baru. Lalu Yong meminjamkannya uang 10.000 yen dalam bentuk chip. Dan Ray pun mulai bertaruh, namun sialnya dia malah kalah. Sesuai perjanjian, Ray harus mengembalikan uang tersebut. Yong ingin merampas jam tangan milik Ray untuk menutupi hutangnya. Tapi Ray tidak terima, hingga terjadilah perkelahian. Sampai-sampai bos Freddy pun turun tangan. Di tempat lain, seorang pria memakai helm terlihat sedang melakukan aksi perampokan. Dia berhasil merampas sebuah tas dan kabur dengan membajak mobil seorang wanita. Ternyata di dalam tas tersebut berisi uang 5 juta dolar. Berita perampokan yang menewaskan 2 orang petugas keamanan itu menyebar luas di berbagai media massa. Kembali ke Ray, dia datang ke rumah sakit untuk meminta pekerjaan kepada pacarnya yang bernama Shin. Tapi sayangnya Ray datang terlambat, karena lowongan kosong di rumah sakit itu sudah terisi. Karena tidak ada pilihan lain, Ray pun terpaksa meminjam uang dan juga motor kepada Shin. Kemudian dia mulai bekerja seperti biasa, menempelkan stiker GPS pada mobil yang terparkir. Jadi ini adalah teknik baru yang digunakan oleh perampok mobil, yang secara otomatis menyalin kode dan menduplikat kunci, yang kebanyakannya adalah kunci mobil mewah. Tak lama kemudian Ray dihampiri oleh seorang pria bernama Ben yang terlihat mencurigakan. Ray mulai panik, dia takut kalau aksinya ketahuan. Dan tanpa sengaja Ray melihat seorang wanita hamil yang terluka parah di dalam sebuah mobil. Ternyata Ben adalah perampok yang memakai helm dan jas hujan tadi. Dan wanita itu adalah si pemilik mobil yang dia bajak. Ray ditodong pistol dan dipaksa mengendarai mobil tersebut. Ben sempat melihat magnet yang jatuh dari tas Ray. Dia yakin kalau Ray juga seorang perampok seperti dirinya. Bedanya Ray cuma khusus merampok mobil. Sementara Shin terlihat sedang menunggu Ray mengembalikan motor yang dia pinjam. Dia mencoba menelpon tapi Ben merampas handphone Ray. Ambulans akhirnya datang menjemput wanita itu. Kemudian Ben memberi Ray segepok uang dan minta diantarkan ke markas bos Freddy, karena Ben ingin membeli salah satu mobil curiannya. Setelah itu Ben berjanji akan melepaskan Ray. Namun di tengah perjalanan ada polisi yang sedang melakukan razia. Seorang polisi mengenal wajah Ray yang seorang mantan atlet basket. Di saat polisi ingin memeriksa bagasi mobil itu, Ben lalu memaksa Ray menjalankan mobilnya hingga menabrak seorang polisi. Pada akhirnya mereka lolos dari razia tersebut dan sampai juga ke markas Freddy. Di sana Ben langsung mengutarakan niatnya membeli mobil Freddy langsung dengan uang cash.
Rupanya Freddy dan Ben saling mengenal, karena dulu Ben pernah bekerja dengannya. Sedangkan Ray tanpa sengaja melihat berita tentang perampok berjas hujan di TV. Dia curiga kalau perampok itu adalah Ben. Sementara di bawah Yong mengecek mobil Ben dan menemukan bekas peluru. Kemudian dia naik ke atas melaporkan hal itu kepada Freddy. Lalu Freddy pun turun untuk memastikannya secara langsung. Ben akhirnya mengaku kepada Ray kalau dia adalah perampok berjas hujan. Dan Ray dianggap bersekongkol karena polisi sudah terlanjur melihatnya satu mobil dengan Ben. Ternyata alasan Ray membeli mobil Freddy yang paling mahal tujuannya adalah untuk pencucian uang. Tak lama anak buah Freddy naik ke atas. Mereka melarang Ray meninggalkan ruangan itu. Ray tidak terima hingga terjadi perkelahian. Perkelahian sempat terhenti saat Ben mengancam akan menembak Yong. Namun Yong malah melakukan perlawanan dan perkelahian kembali terjadi. Ray berusaha untuk mengambil salah satu kunci mobil agar mereka bisa segera kabur dari tempat itu. Tapi hal itu tidaklah mudah karena dia harus menghadapi puluhan anak buah Freddy. Sedangkan Ben malah kabur meninggalkan Ray sendiri. Tapi pada akhirnya Ben berhasil mengambil beberapa kunci dan kabur dengan sebuah mobil. Namun ternyata Ben sudah masuk duluan ke dalam mobil itu dan malah menuding Ray ingin meninggalkannya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka berdua berhasil lolos, tapi uang hasil rampokan Ben dicuri oleh Freddy. Di tempat lain, dua detektif Ming dan Chen terlihat saling berdebat. Ming yakin kalau Ray adalah perampok berjas hujan, sementara Chen beranggapan sebaliknya. Sedangkan Ben tidak akan melepaskan Ray sampai semua uang yang dicuri oleh Freddy kembali ke tangannya. Dan Ben berjanji akan membagi dua uang tersebut kepada Ray. Tapi sebelum itu Ray harus membantunya. Di lain sisi, Chen dan Ming menginterogasi wanita yang mobilnya dicuri oleh Ben. Ternyata bukan Ben yang menembaknya, tapi Ling terkena peluru nyasar polisi. Dari kejadian itu dia cuma sempat mendengar secara samar waktu Ray menelpon ambulans. Scene film berpindah ke Ben. Dia menghubungi polisi dari HP Ray dengan nama samaran. Lalu Ben melaporkan tentang aktivitas perjudian ilegal di markas Freddy. Singkat cerita, malam harinya polisi menggerebek tempat tersebut dan menangkap Freddy. Tapi Ben malah menyuruh Ray mengikuti mobil polisi. Dan tak lama berselang Freddy keluar dari sel dengan uang jaminan. Kemudian Ben dan Ray mengikuti Freddy yang singgah ke sebuah restoran. Karena Ray dikenal banyak orang, Ben yang akhirnya turun. Sementara Ray berniat untuk kabur dari Ben, tapi entah kenapa dia mengurungkan niatnya. Sedangkan Ben balik lagi membawa masker untuk Ray. Akhirnya mereka berdua turun bersama menghadapi Freddy yang lagi makan. Freddy mengatakan kalau uangnya ada di atas dan menyuruh mereka berdua mengambilnya sendiri. Tapi sebelum itu Freddy memperingatkan kalau dia adalah pemilik restoran tersebut. Lalu dia menyuruh semua pengunjung pergi dan mengunci restorannya. Tak lama anak buah Freddy pun muncul dan perkelahian pun tidak terelakkan lagi. Perkelahian yang cukup melelahkan, terutama bagi Ray yang harus menghadapi 4 orang sekaligus. Sedangkan Ben berhasil merampas pistol milik anak buah Freddy. Namun sialnya pistol itu malah nyemplung ke dalam panci sop yang panas hingga tidak lagi berfungsi. Tapi Ben tetap membawa pistol itu naik ke atas untuk menakut-nakuti Freddy. Taktik Ben berhasil. Dia berhasil mengambil kembali uangnya. Dan Ray juga berhasil mengalahkan 4 orang anak buah Freddy. Saat ingin meninggalkan restoran, tukang pukul terbaik Freddy pun muncul. Menyadari kalau lawannya sangat tangguh, Ben malah kabur. Untung saja Ray bisa kabur dari tukang pukul itu. Sesuai kesepakatan, Ben lalu memberikan uang bagiannya kepada Ray. Meskipun punya uang yang banyak, Ben tidak tahu kemana dia akan pergi. Apalagi dia tidak memiliki keluarga. Saat mereka berhenti untuk membeli makanan, secara kebetulan Ray melihat berita di TV.
di mana media menyebut kalau perampok yang memakai helm adalah Ray, si perampok yang menewaskan 2 orang petugas bank. Sementara Ben cuma dituduh sebagai pencuri mobil. Ray sangat panik mengetahui akan hal itu, karena pelaku yang sebenarnya adalah Ben, sementara Ben malah asik makan. Ray bilang kepada Ben kalau dia akan ke kantor polisi dan membeberkan semuanya. Tapi Ben mengatakan kalau polisi tidak akan percaya dengan semua ucapan Ray, mengingat Ray punya catatan kriminal di masa lalu. Ditambah lagi Ray yang menyetir mobil itu, yang juga ikut mendapat sebagian dari hasil uang rampokan. Lalu Ray mengembalikan uang itu kepada Ben. Kemudian dia pergi menemui Shin dan menceritakan semuanya. Namun Shin malah tidak percaya dan memaksa Ray ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Tapi Ray menolak karena dia masih belum punya cukup bukti untuk membuktikan kalau dia bukanlah pelakunya. Sebelum pergi, Ray mengembalikan kunci motor Shin yang dia pinjam. Sedangkan Ling sangat terpukul harus kehilangan bayinya akibat kejadian tersebut. Begitu juga dengan Ben yang merasa sangat bersalah mengetahui berita tentang Ling yang keguguran karena ulahnya. Sedangkan Chen masih tetap tidak yakin kalau Ray adalah perampok berjas hujan, karena dialah yang pertama memburunya saat perampokan itu terjadi. Singkat cerita, Ray dan Chen melakukan pertemuan rahasia di suatu tempat, dan pertemuan itu dimonitori oleh Ming dan dipantau para polisi dari kejauhan. Ray mengatakan kalau dia bukanlah perampok berjas hujan. Lalu Chen meminta Ray untuk tetap tenang dan memberitahu identitas pelaku yang sebenarnya. Namun belum sempat ngomong, Ray keburu menyadari kalau Chen tidak sendiri di tempat itu. Dia mengira kalau mereka datang untuk menangkapnya. Lalu Ray bergegas kabur, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di dalam persembunyiannya, Ray tanpa sengaja membunuh seorang polisi. Kejadian itu membuatnya semakin panik dan ketakutan. Chen sangat kesal dengan Ming yang melakukan operasi tanpa sepengetahuannya dan membuatnya kehilangan saksi kunci. Kemudian Ray menemui Ben. Ternyata Ben pernah bekerja sebagai petugas keamanan Ben yang mengantar jemput uang bank. Sakit hati karena dipecat yang membuat dia melakukan perampokan. Kemudian Ben membawa Ray meninjau lokasi bank yang akan dia rampok selanjutnya. Tapi kali ini Ben mengajak Ray untuk ikut bekerja sama. Ray yang sudah terlanjur kecewa dengan polisi dan juga media yang telah memfitnahnya memutuskan untuk bergabung dengan Ben. Setelah itu Ben mengajak Ray ke rumahnya. Di sana mereka mulai mengatur rencana perampokan. Lalu Ben melatih Ray cara bergerak dengan cepat sesuai durasi yang ditentukan. Setelah melakukan pelatihan berhari-hari, Ben merasa kalau Ray sudah cukup siap untuk beraksi. Tapi sebelum itu Ben ingin Ray membantunya meyakinkan 3 tempat pencucian uang yang telah memutuskan koneksi dengannya, termasuk Freddy. Hingga pada akhirnya mereka semua mau menjalin kerjasama lagi dengan Ben, membantu mencuci uang hasil rampokannya. Sedangkan Freddy mau tidak mau terpaksa sepakat untuk bekerja sama dengan Ben, karena semua anak buahnya telah disekap oleh Ray. Di lain sisi, Ling mendatangi Shin, mengaku kalau dia punya informasi penting yang bisa membersihkan nama Ray. Ben bilang ini adalah perampokan terakhirnya. Setelah itu dia akan melarikan diri ke luar negeri. Sedangkan Ray sendiri butuh banyak uang untuk membayar kompensasi kepada korban yang telah dia pukul. Dan mereka berdua pun mulai beraksi. Ray bertugas mengalihkan perhatian security yang berjaga di depan bank dengan berpura-pura jatuh dari motor. Sementara di belakang gedung bank, Ben bertugas melakukan perampokan pen yang baru saja sampai membawa uang di bank tersebut. Setelah mendapat laporan kalau perampok jas hujan kembali beraksi, pasukan polisi pun langsung bergerak menuju ke lokasi. Sesuai rencana, Ray harus menjemput Ben di sebuah gang yang sudah ditentukan dalam waktu 5 menit. Namun Ben malah mengkhianati Ray. Dia memaksa Ray untuk menyerahkan diri kepada polisi dan mengaku kalau dia adalah perampok berjas hujan. Kalau Ray menolak, maka nyawa Shin yang akan menjadi taruhannya. Sebelum melakukan perampokan, Ben telah menyekap Shin dengan bantuan Ling. Lalu Ben pun pergi.
Dan di saat dia ingin naik ke mobilnya, Detektif Chen pun muncul. Namun dia kaget mengetahui kalau Ling rupanya bersekongkol dengan Ben. Dan di saat itulah Ben menembak Chen. Ternyata Ling dan Ben adalah pasangan suami istri. Pantas saja Ben sangat sedih mengetahui kalau Ling keguguran. Polisi dan media semakin yakin kalau perampok berjas hujan adalah Ray. Namun Ray menolak menyerahkan dirinya, seperti yang diperintahkan oleh Ben. Sementara Ben mendatangi Freddy melakukan pencucian uang sesuai perjanjian. Namun ternyata Ray sudah ada di sana. Karena sebelumnya Ray telah menawarkan angka yang jauh lebih tinggi kepada Freddy dari angka yang ditawarkan oleh Ben. Dan sudah pasti Freddy lebih memilih bekerja sama dengan Ray. Dan kalau Ben berani menyakiti Shin, maka Ray akan melaporkan istri Ben ke polisi. Karena sebelumnya dia sudah mengetahui identitas asli Ling dari paspor yang ada di tas Ben, yang nama aslinya adalah Katie. Dan Ray juga tahu di mana Katie tinggal. Terjadi pertarungan di antara keduanya. Di tempat lain, Yong mengatakan kepada Detektif Ming kalau perampok berjas hujan sebenarnya adalah Ben dan bukanlah Ray. Mengetahui hal itu, Ming dan pasukannya langsung bergerak memburu Ben. Pertarungan antara Ben dan Ray terus berlanjut. Perkelahian yang membuat keduanya sama-sama babak belur. Setelah berhasil mengalahkan Ray, Ben pun pergi dengan Katie. Sementara Shin pergi menjemput Ray. Namun tanpa Ben sadari, di tengah pergelutan Ray sempat menempelkan stiker GPS ke lengan Ben dan juga mobilnya, agar polisi bisa melacak keberadaan Ben. Terlihat pasukan polisi memburu mobilnya. Ben pun tersenyum mengetahui aksi cerdik Ray. Tidak diketahui apakah Ben berhasil diringkus atau tidak, karena film keburu selesai. Oke guys, segitu aja dulu video hari ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.